Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Gerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai. Oh, silakan masuk Pak Untung, silakan. Oke. Terima kasih. Selamat pagi Pak Untung. Pagi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi terima kasih sudah mau ke sini tadi. Saya tadi berpesan sama teman kita panggil Pak Untung. Sebenarnya kan kita hari ini pelaksanaan supervisi ya. Kalau ada salah nanti jam terakhir ya. Betul. Betul ya, jam terakhir nanti. Ya, sebelum kita melakukan supervisi ini, Pak Untung kan jadi coachnya ya. Nanti apa yang jadi coachnya Pak Untung? Ya, jadi coach Ibu Rahmi. Tapi Ibu Rahmi nggak tahu kan ya? Belum. Ya, sip. Jadi saya ingin sebelum melakukan coach supervisi hari ini, ya Ibu saya mau menanya Pak Untung bagaimana nih perasaannya nih mau jam terakhir ini? Rasanya tadi memang agak sibuk kan. Iya. Perlu memang harus fokus lagi kan. Fokus lagi. Kembali fokus, jadi perlu mindfulness sampai menenangkan itu karena kegiatan dari pagi tadi. Capek nih. Lumayan. Ngajar tadi sudah lumayan hampir 6 jam lah. 6 jam ya sampai istirahat dulu ya. Sampai siang menjelang siang. Ya, betul. Jadi capek ya. Tapi masih penasaran kan? Masih semangat kan? semangat. Jadi diusahakan tetap semangat. Jadi memang semangat dan harus Dengan kinerja. Sip, bagus. Tentu bagus sekali Pak Untung. Sebelum kita coaching nanti di jam siang nanti, Ibu mau menanyakan nih, apakah Pak Untung udah nyiapkan nih rubrik penilaian untuk siang nanti Pak Untung? Sudah Ya, sudah siap ya sudah semua rubrik-rubriknya ya, Iya. tinggal ready ya. Oke, yang pertama mengenai kompetensi yang mau Pak Untung kembangkan nanti di kegiatan coaching tadi, biar saya bisa membantu pengembangan kompetensi untuk pertanyaan kompetensi yang di siang. Iya, Apa ya? memang secara keseluruhan, secara umum memang mau mengembangkan proses coaching secara menyeluruh itu, tapi yang mungkin menjadi titik perhatian memang kemampuan mendengarkan Mendengarkannya baik. fokus itu, kemudian juga yang ingin dikembangkan juga kemampuan menggali pertanyaan yang betul. Pertanyaan yang berbobot. Jadi ada dua. Ya, dari coach itu yang ingin dicari, dan itu juga membutuhkan ingin tahu kita harus lebih banyak. Kita kemudian selanjutnya yang dikembangkan sifat kita yang keterbukaan. Kita kan memang di dalam coaching tidak ada batas yang betul sekali, tidak ada batasan. Oke, jadi itu ya yang menjadi fokus kita hari ini. Apa untungnya ada 3 ya kalau kata saat tujuh utamanya tadi. Jadi dari bagian mana sih sesi dari supervisi nanti Pak Untung ingin ingin lebih mendalami bagian yang mana rekamnya nanti, dan apakah ada area tertentu yang ingin diperbaiki nanti? Yang utama sih Ibu Rahmi ya, saya itu keterampilan dalam mendengarkan betul ya. Jadi mendengarkan yang baik itu mungkin ada hal-hal yang mungkin nanti yang mengamati bagian mendengarkan itu bagaimana yang baik, yang lebih tepat. Jadi itu yang utama, fokus utamanya. Lihat. Jadi yang ingin dilihat ke ya.
nanti untuk fokusnya ketiga itu tadi, jadi kita tidak lupa ke indikator-indikator lain. Jadi Betul. tidak biar proses coaching kita nanti tetap bagus lah sesuai dengan menggali potensi atap yang jadi potensi yang coaching kita nanti berdasarkan potensi-potensi lebihnya. Iya. Jadi diharapkan nanti di coaching siang nanti bukan hanya sebagai mentor, kadang kan mengcoach dan mementor itu kadang-kadang susah tuh batasannya itu. Jadi Ibu mengharapkan hari ini Pak Untung lebih mendalami yang bagaimana coaching sebenarnya. Iya. Jadi itu sih. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Iya. Nanti ke depannya penilaian yang mau Pak Untung itu tadi ada konteks kompetensi yang Pak Untung mau tuju tadi. Iya. Nah, kalau diberi skala sekarang Pak Untung ini posisi berapa saat ini? Sebagai seorang coach ini. Sebagai seorang coach, mungkin di posisi 6. 6 ya. Oke. Kalau di skala 1 sampai 10 mungkin posisi diri saya di proses coaching itu di posisi 6. Oke. Jadi Pak Untung udah tahu posisi Pak Untung saat ini ya. Betul. Jadi harapan Ibu ke Pak Untung ini nanti ya kita observasi bersama-sama. Iya. Ibu terima kasih, saya sudah tahu tadi Pak Untung yang mau lebih dalami di mana, aspek yang mana kita bisa soroti sama-sama nanti di proses coaching nanti. Oke, sampai di sini dulu. Semoga nanti coaching kita dengan Bu Rahmi ini jam nanti ya, berarti Iya. habis pulang ya, Iya. bukan sekarang ya. Oke, silakan Pak Untung melakukan kegiatannya. Semoga keterampilan manajemen ke Pak Untung sebagai coaching nanti dapat. Oke, Iya. silakan Pak Amin. Untung. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Justin. silakan. Izin dulu. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kan sekarang lagi mau proses coaching ya? Iya. Oke, Ibu hari ini ya. Jadi santai aja ya. Ya, seperti kita bertahu ya hari ini. Oke. Karena Ibu ini mau tinggal observasi ya. Semua jalannya hari ini boleh. Ibu silahkan Pak Untung Terima kasih jalannya. Bu Justin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Untung. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Tapi ya ada sedikit unek-unek lah yang ada dalam diri saya. Ini hampir jam Ya, terakhir. ya terakhir anak-anak udah pulang. Tapi Iya. ya. Apa kira-kira yang ingin Ibu Rahmi sampaikan, ada mungkin di pekerjaan atau mungkin dengan anak-anak di kelas Iya. yang ingin kita bisa diskusikan. Ini saya mau saya ceritakan ini mengenai permasalahan yang saya hadapi ini mengenai di kelas saya. Di kelas. saya mengajar gitu. Iya. Apa Bu kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi di kelas itu, di Iya. kelas Ibu ajar, kira-kira apa? Mengenai anak-anak yang kurang memiliki motivasi terhadap pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi, Gimana Bu? Mungkin motivasi di kelas waktu jam pelajaran. jam pelajaran gitu. Jadi memang menurun atau kurang. Ya, kurang semangat dan motivasinya kurang. Mengenai yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalau kita beri skala antara 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu Rahmi sekarang nih dengan permasalahan yang ada itu berada di posisi berapa? Di skala saat ini mungkin berada di posisi 5 5. skala yang ini. Jadi yang sudah Ibu Rahmi alami itu, Ibu merasa di posisi 5. posisi 5. Jadi dari 5 itu, dari 5 yang Ibu rasakan itu, berapa ini yang ingin Ibu capai? Ada di angka berapa? Kalau dari 1 sampai 10 itu yang ingin Ibu tingkatkan itu ke posisi berapa? Jadi, kalau untuk harapan ya Pak Untung, untuk harapan saya dengan skala yang itu Ya. saya mau meningkatkan nanti skala 8 nanti mudah-mudahan bisa tercapai 8. 8 Dari 5 dari 5 ke 8 ya betul sekali Pak Untung. Kemudian apa tuh kira-kira, kan tadi Ibu menyampaikan ada motivasi anak-anak yang kurang. Jadi dari pengamatan Ibu tuh sementara ini apa itu penyebab yang Ya, menyebabkan motivasi itu berkurang dari Iya. anak? Ini kan permasalahannya saya mengajar ada jam matematika kan Pak, saya mengajar matematika, kemudian saya ada mengajar di jam siang, jam 6, jam ke-7. Nah, jadi pada jam itu anak-anak ini kurang semangat
penerima pembelajaran dari saya itu ya kurang optimal lah mereka ini, karena ada kemarin saya apa namanya saya tanya kenapa sih penyebabnya. Alasan mereka itu karena cuacanya itu panas akhir-akhir ini kan, iya gitu. Cuaca kita panas, jadi anak-anak itu tidak konsentrasi, kemudian tidak semangat, kurang motivasi di dalam pembelajaran saya gitu. Jadi penyebab utama itu memang matematika kan memang ada pelajaran yang agak sulit memang Iya, kan agak sulit betul diperlukan sekali. Pemikiran, pemikiran hitungan, ya. dan itu ditaruh di jam terakhir 6 jam siang. jam siang Gitu. bukan jam pagi lah kebiasaan Iya. memang matematika itu sebisa mungkin memang ditaruh di jam Jam pagi. mungkin karena kurangnya jam yang lain kan mungkin Iya, betul. terpaksa kan banyak jam ibu kan banyak kan ngajar Iya, sehingga mengharuskan itu tidak bisa ditaruh di semuanya jam Iya, pagi. di jam pagi. Betul. Nah, jadi apa nih harapan ibu nih dari anak-anak ibu tadi supaya ingin meningkatkan motivasi tadi? Iya. Apa Harapannya, ya harapan harapannya saya nanti berharap anak-anak itu lebih bersemangat di dalam pembelajaran saya. Kemudian apa yang saya sampaikan mengenai pembelajaran itu anak-anak bisa mengerti dan memahami. Itu harapan yang saya inginkan dari anak. walaupun tadi di jam siang kan Meskipun di jam siang, ya betul sekali. harapannya walaupun di jam siang sama nih semangat anak sama jam siang dengan yang pagi itu sama. Iya, betul sekali. Nah, jadi setelah ibu nih mengetahui penyebab motivasi anak yang berkurang tadi, kira-kira langkah-langkah ibu yang ingin dilakukan nih supaya meningkatkan motivasi itu seperti apa? Iya. Mungkin yang terpikir yang terpikir di otak saya yang pertama, karena kan cuacanya panas, itu mungkin nanti yang saya lakukan yang pertama itu membawa anak-anak belajar di luar kelas, atau misalnya di bawah pohon, itu mungkin suasananya lebih adem. Yang pertama, kemudian untuk meningkatkan motivasi itu saya rencananya mau bikin media pembelajaran yang menarik untuk anak. Itu rencana saya yang kedua. Supaya nanti pembelajaran itu lebih menarik gitu. Jadi yang ingin ibu lakukan langkah-langkah solusi yang ibu laksanakan mengubah suasana belajar kan? Iya, dan juga nanti mungkin ada lagi satu, nanti mungkin saya akan memperbanyak ice breaking. Ya, jadi untuk meningkatkan motivasi dan perhatian anak lah. Iya. Jadi tadi di samping mau mengubah suasana kelas yang mungkin dirasa panas, Iya, betul sekali. bikin atau membuat media pembelajaran mungkin yang lebih menarik. Iya. Dan juga tadi ice breaking. Iya, ice breaking, perbanyak ice breaking. Supaya konsentrasi anak juga Fokuskan meningkat. anak. Rencana-rencana ibu tadi dari tiga tadi yang mungkin secara garis besarnya tiga. Iya, secara garis besar solusi tiga. lain. Kapan kira-kira Mungkin karena ini sudah mau ulangan, minggu depan kan sudah ulangan umum, jadi mungkin akan saya laksanakan nanti di semester depan. Iya, di awal pembelajaran. Sudah mulai di akhir pembelajaran Iya. kan. Tapi nanti mungkin yang saya lakukan bertahap dulu, Pak. Mungkin yang belajar di luar dulu kah, misalnya itu yang akan saya lakukan, jadi secara bertahap. Tidak jadi yang langsung. tidak sekaligus. Tidak sekaligus, ya, secara bertahap dulu. Mungkin yang mengubah suasana Iya, nanti saya lihat dulu apa hasilnya, apa ada hasilnya. Dari rencana ibu tadi, dari masalah kemudian rencana yang sudah ibu ingin terapkan tadi, komitmen apa yang bisa ibu ambil, bisa ibu pegang lah dalam pelaksanaan rencana itu. Harapannya kan memang menyelesaikan masalah itu dengan solusi tadi. Itu komitmen apa yang mungkin bisa ambil atau pegang? Untuk komitmen nanti mudah-mudahan nanti apa yang saya harapkan atau yang saya rencanakan nanti dapat secara kontinu, jadi berkelanjutan akan saya laksanakan nanti. Itu. Rencana-rencana itu nanti ibu akan terus menerus, ya, betul sekali. Mungkin bisa jadi memilah-milah kan, Iya. dari tiga itu mana yang duluan, kemudian atau bisa sekaligus dilaksanakan, dan yang penting tadi mau ibu terus berlanjut seperti itu. Berkelanjutan. Tentu di rencana itu kita tetap bersinggungan berkaitan dengan rekan kerja, mungkin anak-anak juga kita perlu
pengarahan. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih, kira-kira siapa nih orang atau di lingkungan kerja mungkin di lingkungan kerja ibu yang bisa nih membantu ibu dalam melaksanakan rencana-rencana yang ibu ingin laksanakan. Yang pertama mungkin orang yang bisa membantu saya di dalam melaksanakan rencana aksi yang udah saya pikirkan itu yang pertama mungkin kepala sekolah. Kepala sekolah. Karena kan beliau tanggung jawab sekolah ini ya. Mungkin nanti ada pendanaannya dari beliau, misalnya belum memerlukan alat apa nanti untuk membuat media pembelajaran. Kemudian yang kedua rekan sejawat dan rekan satu mata pelajaran. Nanti mungkin saya bisa berkonsultasi dengan Ibu Lingga untuk membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak. Mungkin beliau ada ide, jadi bisa saya adopsi atau apa. Kami saling berkolaborasi lah untuk membuat media pembelajaran yang menarik bagi anak. Iya, jadi yang pertama tadi yang bisa ibu minta bantu untuk konsultasi mungkin lah Iya. kepada kepala sekolah juga kan. Iya. Siapa tahu nanti ibu kan tadi ada rencana membuat media Iya, kan. iya. Kalau bisa di Perlu dana ya, atau perlu apa. dana. Jadi kayaknya itu bisa Bu. Yang saya tahu tuh bisa karena langsung ke anak atau Oh, iya, pelajaran dia betul. bisa. Kemudian rekan kerja kalau boleh tahu berapa orang guru matematika di Kalau sekolah? di sini ada 2, jadi sama di Sinar juga bisa nanti kolaborasinya. Oh iya. Nah itu tuh memang Iya. perlu yang diterapkan nanti itu memang ada komunikasi lah Iya, dengan rekan betul. khususnya rekan yang Serumpun Ya. satu mata pelajaran. Kemudian kedepannya tindak lanjut yang nantinya ibu laksanakan ke depannya, kira-kira ada bayangan yang ibu akan melakukan apa ke depannya? Mungkin dalam waktu dekat ini, yang waktu dekat atau mungkin ibu akan melaksanakan itu di semester yang Semester ya, ke depan. ke depan. Oke. Nanti misalnya ini kan ulun lihat dulu berhasil atau tidaknya. Nanti kalau misalnya kurang juga berhasil, mungkin nanti saya akan memikirkan lagi cara-cara apa yang akan Iya. saya lakukan untuk dapat mengatasi permasalahan saya. Jadi dari tadi kita berbincang ada permasalahan di kelas tadi, kemudian dari ibu juga tadi ada ibu melaksanakan langkah-langkah rencana-rencana itu juga dari rekan kerja kan sudah mau berkolaborasi lah mungkin dalam mengatasi itu, dalam menerapkan rencana itu tadi. Ada hal lain mungkin mau disampaikan? Mungkin cukup itu dulu Pak Untung. Jadi sudah kelihatan lah Iya. dari masalahnya, kemudian solusinya dan rencana ibu ke depan itu memang perlu komitmen dari ibu. Semua hal itu memang diperlukan dari kita, Iya. dari kita sendiri. Nah, yang dari perbincangan kita ini, bagaimana perasaan Ibu Rahmi? Perasaannya saya sekarang lebih agak lega sudah, karena sudah ada tadi solusi dari permasalahan saya. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sama-sama. Untung yang telah mau mendengarkan keluh kesah saya, Iya. yang telah mau memberi arahan lah kepada saya. Iya. Cukup Ibu. Ya, cukup. Iya. Terima kasih sudah mau berbagi juga dengan saya. Mudah-mudahan dengan hasil perbincangan ini ada mendapatkan penguatan lah Iya, dalam betul sekali. proses perbaikan permasalahan dari sekolah. Seperti itu. Iya, nggih, Cukup Ibu. cukup Pak Untung. Silakan. Nggih, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Jesti. Terima kasih Bu Yasti. Oke, selamat siang Puntung. Bagaimana perasaannya habis meng-coaching Ibu Rahmi tadi? Selamat siang. Perasaannya lumayan lega. Tadi kan di awal agak khawatir kan. Iya, agak tika Iya. gugup ya. Habis itu agak capek tadi kan? Capek. Iya, betul. Jam ke Terakhir ini udah pulang, anak udah pulang ini jam 3 tadi ya. Oke, dari coaching di sini saya kan berharap Anda tadi baik-baik aja. Jadi hari ini tadi saya tahu kan fokus pengembangan yang Pak Untung mau lakukan tadi kan ada 3 kan di depan yang di Iya. awal tadi kan, mau menjadi pendengar yang baik, hadir seutuhnya. Kemudian apa tadi Pak Untung lagi tadi? Ada kemudian menggali menggali terakhir gitu ya, menjadi menggali habis itu menjawab yang pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi mengenai coaching sesi yang tadi, pertama-tama pertanyaan saya bagaimana nih penilaian Pak Untung terhadap kompetensi yang dimau tadi di coaching hari ini? Kira-kira bagaimana Pak Untung? tadi sudah
sudah berusaha menghadirkan diri secara Hmm. secara penuh tadi. Hmm. Walaupun tadi ya tadi saya Iya, sampaikan iya, ada iya. kemudian berusaha memang mendengarkan aktif itu. Memang tuh agak Iya, susah iya, kan iya, betul, ya. betul, betul. Jadi kita berusaha untuk tetap fokus ke lawan Iya, bicara kita tadi. betul sekali. Bu Rahmi yang disampaikan Iya. berusaha untuk mendengarkan juga, Mm-mm. berusaha menggali terus. Betul tadi Kita menggali kali terus. permukaan Bu Rahmi berusaha. Bu Rahmi itu dengan pertanyaan-pertanyaan saya itu dia mengeluarkan Iya, masalah-masalahnya, kemudian dan juga solusi yang Bu Rahmi punya iya. itu bisa beliau sampaikan seperti itu. Oke, bagus sekali Pak Untung. Dari hasil pengamatan saya tadi, Untung sebagai supervisor tadi, seperti tadi, saat kita membahas tentang permasalahan yang dialami Koci, Pak Untung sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Menurut saya tadi sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Tadi saya juga melihat sudah sesuai dan standar kita yang mau kita rujuk tadi. Menurut saya tadi sudah sesuai. Jadi bagaimana Pak Untung? Kalau yang skala tadi kan 5 tuh di awal tadi. 5 tadi berapa ya? 6. Sekarang kalau saya tanya lagi pertanyaan yang sama, sekarang posisinya di mana nih? Setelah melewati Iya, coaching hari ini tadi. ini mungkin sudah beberapa kali, mungkin ada Iya, 2 atau 3 kali 3 kali coaching, iya. Udah mulai sedikit bangun ya skillnya ya. Iya. Ini yang terakhir. Iya, Terakhir ini merasakan banget betul. Ada pertumbuhan ya. perubahan. Kan kita disampaikan itu memang fokusnya memang Ke 3 kompetensi tadi. mendengarkan aktif tadi dengan menghadirkan diri secara Penuh dan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi sudah, kalau skala kayaknya dengan harapan Ya. 8 mungkin 9 nanti Sudah 9. Terima tepuk tangan dulu Pak Untung nih buat dirinya sendiri. Terima kasih Pak Untung. Iya. Oke, namun demikian, kira-kira ada lagi Kak yang perlu ditingkatkan dari Pak Untung sendiri nih dari course coaching yang ini? Jadi yang ditingkatkannya apa dan bagaimana yang maunya bagaimana tanggapannya? Secara menyeluruh mungkin Iya, secara menyeluruh. Jadi, memang yang diinginkan tadi Mm-mm. yang ingin diamati tadi dengan kehadiran penuh tadi, kemudian dengarkan aktif juga pertanyaan bobot itu mungkin yang saya lakukan itu belum sempurna, masih Oke. memang perlu ditingkatkan. Perlu Masih ditingkatkan, perlu oke. ditingkatkan. Kemudian dari hal itu mungkin itu jadi satu keseluruhan kan. Iya betul. Ya, jadi memang yang ingin lebih lagi mungkin dari ini proses tirtanya. Tirtanya, oke, tirtanya, Jadi proses tirtanya tirtanya. itu ya, alur tirta itu Alur memang kita nampaknya itu kan memang harus berurutan. berurutan betul. Ya, terkadang kita itu asik ngobrol dengan saking cairnya kan, cair mungkin akhirnya mungkin mengarahkan fokus kembali ke Ke tirtanya. ke tirta itu Oke, yang oke, betul. mungkin nanti masih ingin ditingkatkan. Jadi solusinya untuk meningkatkannya nanti ke depan bagaimana supaya kembali ke tirtanya tadi kan supaya tidak kesana kemari tadi. Kayaknya perlu lebih sering Bu melakukan coaching ini. Iya lebih sering latihan ya. Karena Jadi ternyata pelajaran ini memang menarik betul. kita dan hasil dari coaching kan buat kita juga bisa buat pembelajaran kita, pengalaman kita bahwa dari permasalahan coach ini nanti sekiranya nanti kita menemukan masalah yang sama Iya, kita bisa mengatasinya. Iya betul sekali. Jadi dari diskusi kita hari ini, Untung yang sesudah yang Anda bayangkan performa tadi kan udah meningkat tadi Meningkat, alhamdulillah. dari 6 ke 9 lah Pak 9 Untung lah. tadi. Terus Pak Untung juga ada rencana tingkatan merencanakan bahwa tirtanya yang mau diasah lagi. Jadi intinya Pak Untung udah banyak perkembangan tadi. Jadi menurut Pak Untung apakah yang dari Ibu hari ini mensupervisi Pak Untung, apakah ada umpan balik yang diberikan kepada Ibu atau mau bagaimana lagi kita ke depannya? Mungkin nanti di proses coaching selanjutnya mungkin tidak hanya yang saya mau kita amati itu yang kehadiran penuh tadi. Jadi mungkin hal lain mungkin cara berbicara betul. Jadi lebih ditingkatkan lagi. Oke, jadi semua kompetensi menjadi coach yang baik itu dapat Pak Untung penuhi. Iya, kemudian mungkin Ibu mungkin pertanyaan mungkin yang bisa menyalahkan coach itu nanti bisa diamati oleh Ibu di kegiatan coaching. Hari ini sih dari Ibu amati yang menggurui, mementor itu tidak ada keluar Pak Untung. Makanya tadi Ibu tidak ada komen Pak. Pokoknya kompetensi yang Pak Untung mau lakukan tadi tercapai. Benar-benar tadi lihat wajahnya itu memang mindfulness banget. Mendengarkan Ibu Rahmi banget. Terus
pertanyaannya itu ngalir menurut saya tadi itu. Makanya tadi kan saya contek-contek, oh ternyata ini udah yang mau ditingkatkan malah udah bagus hari ini. Jadi itu sih, makanya saya tidak ada komentar macam-macam. Bagus Pak Untung, semua langkah-langkah positif kita dari observasi hari ini. Semoga kedepannya kita lebih bisa bagus lagi. Amin. Kita sama-sama seluruh anggota PTK di sekolah ini lebih bisa memerdekakan belajar anak-anak. Oke, sampai nanti kita ketemu lagi. Apakah ada mau Pak Untung masukan buat saya sebagai kepala sekolah nanti atau yang mau supervisi Pak Untung? Kayaknya cukup Bu. Oke, Mungkin cukup ya. Sudah ada kita bincang. Tidak ada feedback yang diberikan kepada saya. Oke, baik Pak Untung. Semoga yang akan kita ambil ini membawa dampak positif bagi Pak Untung, bagi saya atau Bu Rahmi dan teman-teman rekan sejawat yang lain. Maunya saya harapkan adalah Pak Untung bisa terus membantu teman-temannya, mengcoach temannya walaupun teman itu tidak meminta. Iya, Nah, siap. jadi coach sejati lah. Siap. Oke, terima kasih Pak Untung atas waktunya, Sama-sama. memberikan kesempatan saya mengobservasi. Iya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Untung boleh kembali.